Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan kelas ekspor impor episode kelima dengan tema menjadi eksportir dan importir barang penumpang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Hijriah Patajenu, Ika, pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Balai Diklat Keuangan Manado, yang akan memandu acara pada hari ini dari saat ini sampai dengan selesai nanti. Sobat Eksim, kelas ekspor impor merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk mencetak para eksportir dan importir. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk bukti nyata Kanwil DJBC Sulbaktara dan BDK Manado dalam memfasilitasi masyarakat yang tertarik pada bidang ekspor dan impor. Baik Sobat Eksim, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah sejenak kita tunduk dan berdoa memohon keridhoannya. Doa akan kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Have the strangest feeling to know what to believe in. Nah, Sobat Eksim, di video barusan kita saksikan bersama sudah memperlihatkan tentang hiruk-pikuk di bandara. Berbagai macam kegiatan ya yang dilakukan di bandara. Namun, khusus hari ini kita akan membahas tentang barang bawaan penumpang, yaitu bagaimana kita menjadi eksportir dan importir barang bawaan penumpang. Apabila Sobat Eksim ingin bertanya, Sobat Eksim dapat bertanya langsung kepada narasumber, namun sebelumnya harus raise hand dulu ya Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu malu nih, Sobat Eksim semua malu untuk bertanya langsung, Sobat Eksim bisa bertanya melalui chat box atau melalui Slido di linktree/humas.bc Sulbaktara. Nah, Sobat Eksim, di setiap episodenya, kelas Eksim selalu menghadirkan narasumber yang spesial dan tentu saja mumpuni di bidangnya. Pada hari ini, tentu saya tidak sendiri ya, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat spesial. Nah, dua narasumber kita ini spesial kenapa ya? Karena keduanya sehari-hari bertugas di Bandara Internasional Samratulangi Manado. Kita langsung kenalan aja ya, Sobat Eksim pasti sudah nggak sabar. Nah, yang pertama Pak Boy Ferbi. Beliau adalah Kepala Hanggar Terminal Bandara Internasional Samratulangi Manado. Selamat pagi, Bang Boy. Selamat pagi, Mbak Ika. Ya, gimana kabarnya nih? Sehat, Mbak Ika. Sehat, sudah siap ya berbagi ilmu dengan Sobat Eksim semua ya, Bang? Siap, Pak. Oh, baik. Nah, Bang Boy dan saya tidak sendiri nih. Ada juga satu narasumber. Beliau adalah Mas Riko Kumampung. Beliau adalah Koordinator Pelaksana di Bandara Internasional Samratulangi Manado. Selamat pagi, Mas Riko. Selamat pagi, Mbak Ika. Gimana kabarnya nih? Sehat. Sehat, luar biasa ya, Mas. Luar biasa. Selamat pagi, Sobat Eksim semua ya. Iya, Sobat Tetap Eksim semangat. sudah nggak sabar nih ingin mendengarkan diskusi kita pada hari ini. Baik Sobat Eksim, kalau kita ke luar negeri, kita biasanya bawa barang penumpang kan, pasti ada barang-barang yang kita bawa. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menjadi eksportir dan importir barang bawaan penumpang. Saya langsung saja ya, kita bertanya pada narasumber, pasti Sobat Eksim sudah tidak sabar ya. Nah, saya mulai dari Mas Riko nih. Mas, saya ingin nanya tentang apa aja sih Mas syarat-syarat menjadi eksportir dan importir barang penumpang? Oke Mbak, makasih Mbak Ika.
Tentunya untuk menjadi eksportir dan importir barang penumpang kita harus tahu dulu nih batas-batasannya di mana ya, untuk syaratnya apa aja. Nah, untuk sekarang kita bahas masalah ekspor dulu Mbak ya, Ya. sebelum masuk ke impor. Nah, jadi kita telah memahami bahwa ekspor itu adalah kegiatan membawa barang keluar daerah pabean ya. Nah, dalam kegiatan kepabeanan, tentunya ekspor impor itu tidak hanya untuk komersil atau niaga saja. Nah, itu tetapi untuk membawa barang keluar itu entah dia dalam keperluan bisnis, keperluan kepentingan pribadi, untuk niaga itu tetap dikategorikan sebagai kegiatan ekspor dan impor. Kalau untuk semua barang ekspor yang dibawa oleh penumpang, Mas, baik yang dibawa sendiri maupun yang dimasukin di dalam bagasi, apa wajib diberitahukan kepada petugas bea cukai, Mas? Nah, mungkin ini Sobat Eksim juga bertanya-tanya ya, apa sih urgensinya bea cukai melakukan pengawasan ekspor yang dibawa oleh penumpang? Nah, pasti juga ada pasti juga Sobat Eksim bertanya kenapa sebelum berangkat itu, sebelum meninggalkan daerah pabean itu harus memberitahukan kepada bea dan cukai gitu. Nah, mungkin saya akan bertanya kepada Sobat Ya, boleh nih. Eksim ya. Boleh. Apakah penumpang yang membawa barang keluar itu dapat dikategorikan sebagai kegiatan mengekspor? Nah, Sobat Eksim, ayo Ya, jawab di chat box ya. Sobat Eksim, mungkin oh ada Pak Zubair nih. Dari minggu lalu Pak iya. Zubair setia ya Mas sama kita. Ya, iya Pak benar Zubair ya. jawabnya iya Iya benar. Mas. Jadi itu segala sesuatu yang keluar ya, membawa barang keluar itu dapat dikatakan sebagai kegiatan mengekspor. Nah, ada lagi nih pertanyaannya Mbak, Ya, buat para Sobat Eksim nih. Lalu apakah semua barang yang keluar dari daerah pabean itu harus diberitahukan? Nah, mungkin ada yang bisa jawab, apakah semua barang yang keluar itu wajib diberitahukan? nah Sobat Eksim, apakah semua barang yang dibawa keluar harus diberitahukan? Ayo Sobat Eksim bisa menjawab di chat Zoom. Ada dari Sobat Eksim, Mbak Komala Sari Jamu. Nah, katanya Iya, iya terus ya. ada Mbak Ratna juga, iya. Itu gimana tuh, Nah, Mas? barang yang dibawa keluar itu sebenarnya tidak wajib ya Oh, tidak diberitahukan, Mbak. wajib Ya. ya, Mas ya? Jadi cuma ada penumpang itu wajib memberitahukan barang yang eh, bawaannya itu dalam hal pertama ya, itu terkait dengan perhiasan emas, mutiara, atau perhiasan lainnya yang bernilai tinggi Bernilai untuk tinggi, ya. tujuan diperdagangkan. Jadi untuk diperdagangkan Iya, ya, untuk Mas ya? tujuan Bukan kita diperdagangkan. pakai Iya. ya? Oh, Nah, siap. untuk yang kedua itu adalah barang ekspor yang akan dibawa kembali ke Indonesia. Jadi barang yang dari Indonesia dibawa ke luar negeri dan akan kembali ke Indonesia. Contohnya apa tuh, Nah, Mas? itu contohnya untuk kayak gitu barang-barang pameran mungkin atau yang mau diperbaiki keluar dan Ya. dibawa lagi ke Indonesia ya. Ya. Nah, yang ketiga itu yang ketiga itu pembawaan uang ya. Ya Uang, minimal ya. 100 juta untuk uang rupiah atau mata uang asing setara 100 juta ya. Mata Itu uang harus asing dilaporkan setara ya. 100 juta. Atau lebih. Terus yang keempat itu barang yang terkena bea keluar, Mbak. Dan terkena bea Ya, keluar. bea keluar. Nah, Mas, yang tadi tuh yang perhiasan itu saya baru tahu tuh kalau perhiasan itu wajib kita beritahukan kepada petugas bea cukai itu seperti apa tuh, Mas? Nah, ya ini merupakan karena barang ekspor tersebut itu yang untuk tujuan perdagangan itu merupakan ketentuan yang relatif baru ya, yang dalam secara eksplisit dalam peraturan. Nah, untuk bagi penumpang yang akan membawa dengan kriteria barang tersebut itu wajib memberitahu pemberitahuan ekspor barang atau melalui BC 30 Mbak ya. BC 30. Nah, kenapa untuk perhiasan itu wajib lapor ya? Karena memang kalau dilihat dari latar belakangnya ya, dari segi ukurannya Mbak itu kan sangat kecil, barangnya kecil tapi bernilai tinggi. Iya, benar. Nah, jadi orang kalau ke luar negeri jelas lebih nyaman bawa pakai hand carry ya. Nah, sama untuk pertumbuhan industri perhiasan internasional kan semakin meningkat dan perhiasan itu termasuk dalam komoditi terbesar ya penyumbang devisa ya, devisa negara. Sama untuk dokumen perpajakannya itu setara dengan BC 30-nya Mbak ya. BC 30.
Jadi perhiasan itu wajib dilaporkan ya Mas ya? Iya, wajib, Mbak. Nah, kalau kita mau bawa perhiasan ke luar negeri ini Mas, bagaimana sih cara menyampaikan dan membawa perhiasan tersebut Mas? Iya. Nah, mungkin ini dulu ya. Ini ada eksportir sama penumpang ya, Mbak. Kita samakan dulu persepsinya. Jadi, eksportir itu adalah badan atau badan hukum atau orang pribadi ya yang mengekspor barang keluar daerah pabean itu yang namanya tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang. Nah, sedangkan penumpang itulah orang pribadi yang membawa barang tersebut. Pribadi yang membawa Ah, barang tersebut. Jadi sekilas saja ini untuk prosedur pembawaan perhiasan itu. Jadi eksportir menyampaikan PEB dan NPE ya. Nanti penumpang membawa dokumen tersebut. Nah, membawa dokumen tersebut PEB dan NPE serta SPPBE ya, surat pemberitahuan pengeluaran barang ekspor ya. Itu beserta boarding pass. Jadi dalam surat pemberitahuan itu tercantum nama penumpang yang akan berangkat. Jadi itu harus ditunjukkan boarding pass juga. Nah, dari situ petugas bea cukai memeriksa memvalidasi dokumen tersebut. Apabila sudah sesuai barang tersebut, kita dapat menandatangani NPE-nya, lalu barang tersebut bisa keluar, Mbak. Gitu, Mbak. Itu jadi tadi ya cara untuk bagaimana para eksportir menyampaikan dan membawa perhiasan tersebut ke luar negeri. Nah, Mas, untuk selanjutnya setelah kita bahas mengenai perhiasan nih, Mas, apa aja sih barang ekspor yang akan dibawa kembali ke Indonesia nih, Mas? Nah, untuk barang ekspor yang akan dibawa kembali ke Indonesia, tentunya dijelaskan bahwa barang ekspor yang akan dibawa keluar daerah pabean dan akan kembali itu harus diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pembawaan barang yang dibawa kembali atau dokumen BC34, Mbak ya. Nah, Jadi kita harus memberitahukan barang ini kepada petugas bea cukai ya, Mas ya. iya. Nah, kalau ada nih yang nakal-nakal ya, kalau ada yang cuek dan tidak memberitahukannya kepada petugas BC, gimana Mas? Ada Nah, risikonya nggak? pasti Sobat Eksim bertanya nih ya, apa sih urgensinya kita memberitahukan barang ini kepada petugas, ya kan? Bukankah nanti pikir, ini merepotkan saja nih, harus lapor-lapor lagi. Kalau kita cuek, terus tidak memberitahukan, apa risikonya? Nah, tentunya ini sebenarnya barang ini kan akan balik lagi ke Indonesia nih. Nah, jadi tentunya atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan ekspor dan impor itu dan pemungutan bea masuk dan bea keluar, bea cukai diberi kewenangan ya untuk melakukan pengawasan atas kegiatan ekspor dan impor. Nah, jadi pada prinsipnya atas barang impor, terutama barang yang masuk ya, itu harus dapat dibuktikan ya Mbak ya. Harus dapat dibuktikan itu bahwa barang tersebut berasal dari daerah pabean. Nah, di sini nih yang menjadi urgensinya, kenapa penumpang itu yang membawa barang keluar negeri untuk kemudian dibawa masuk lagi ke dalam negeri harus memberitahukan barangnya yang keluar negeri. Nah, jadi ketika barang itu dibawa masuk ke dalam negeri, nah nanti kan ini udah ada bukti nih, bukti meyakinkan bahwa barang ini berasal dari Indonesia, yaitu dengan menunjukkan dokumen tadi yaitu BC34, sehingga pembebanan biaya masuk, biaya masuknya itu gugur Mbak. Jadi tidak dikenakan biaya masuk karena itu dianggap bahwa barang yang berasal dari Indonesia. Oh, jadi gugur gara-gara dianggap memang barang dari Indonesia ya? Jadi misalnya nih ada penumpang ya kan, dia memang jamnya itu milik pribadi ya, harganya mahal gitu, mau diperbaiki di luar negeri. Nah, dia bawa dusnya, bawa semuanya ya ke sana. Pada saat berangkat dia tidak melaporkan. Jadi pada saat balik ke Indonesia, udah kita lihat, oh ini ada jam ini, ada kotaknya semuanya ya. Berarti kita anggap ini dia beli dari luar negeri. Nah, kan tidak ada, kecuali dia bisa membuktikan ya bahwa barang ini memang berasal dari Indonesia. Gitu. Jadi itu sangat penting ya, kalau apalagi untuk barang-barang mewah ya, untuk keperluan pribadi yang akan dibawa ke luar negeri seperti tas mahal atau apa yang dipakai ke luar negeri terus mau bawa balik lagi, tentunya
eh, alangkah baiknya lapor lapor ke Bea Cukai ya, dengan nanti akan diisi form BC34 itu Mbak ya. Kalau prosedur pemberitahuannya gimana, Mas? Itu ada bisa secara online atau manual Mbak ya. Jadi bisa online, Iya bisa bisa manual. Itu ada manual. aplikasinya BC34 ya di Google Store. Nah, nanti kalau dari penumpang ya untuk udah eh, mengajukan itu, nanti dibawa ke pejabat Bea dan Cukai di bandara. Nah, nanti dilihat. Nah, ini barangnya harus dibawa ya barangnya karena di situ nanti kita akan memfoto barangnya, terus mencatat spesifikasinya. Jadi kita buat berita acara pemeriksaan fisik. Nah, nanti itu untuk mempermudahkan kita apabila barang itu dibawa masuk kembali ke Indonesia ya. Jadi takutnya kan ada yang nakal gitu barangnya, oke dia lapor ke kita tas atau barang apa, pas baliknya udah lain gitu. Jadi memang kita harus foto barangnya agar supaya mengetahui bahwa barang yang balik itu benar gitu Jadi Mbak. ada pemberitahuan Iya, pembawaan barang yang dibawa kembali itu ada secara manual dan lewat online ya, Mas ya. iya. Kalau pemberitahuan secara manual, caranya gimana, Mas? Itu langsung aja ke ini Mbak, ke bandara ya. Langsung di bandara Langsung ke aja. bandara nanti. Kalau untuk dokumen-dokumennya hanya apa aja, Mas, yang Itu kita cuma siapkan? dokumen nanti ada boarding pass sama Boarding pass, paspor ya untuk paspor, booking sama barang bawaannya Mbak. barang Sama bawaannya yang aja. form 3 BC3 BC34 34 itu itu ya. ya. Kalau untuk apa? Secara online gimana, Mas? Kalau secara online ya, tentu nanti ada di dalam aplikasi itu ada step by stepnya ya. Kita ngisi data, nanti Ya. tinggal listen aja diterima oleh pegawai bea cukai. Nanti pada saat di lapangan tetap harus membawa barangnya juga Mbak. Oh, di Ah, lapangan juga harus tetap tetap barangnya membawa. harus dibawa karena harus diperiksa. Nah, Oh, jadi kita harus bawa lagi ya barangnya walaupun kita sudah mengisi formnya iya, lewat tetap harus online. diperiksa Mbak. Baik. Nah, kalau Sobat Eksim yang sudah ingin bertanya, kami persilahkan kepada Sobat Eksim semua. Ini kita langsung tanya aja, kita langsung jawab aja ya Mas ya Ya. pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan nih buat Mas Riko dari Mas Deki. Jika kita dalam perjalanan ke luar negeri membeli parfum, apa harus diberitahukan kepada petugas bea dan cukai, Mas? Ini perjalanan ke luar Ke luar negeri. negeri, ya. Jadi Berarti dia beli belinya di luar parfum, negeri Mbak. ya Ya? Nah, benar-benar. ini kita simpan dulu jawabannya ya. Nanti Oh, kita bahas pas bahas masalah impor barang penumpang ya. ya. Jadi Mas Deki harap sabar ya. Nanti ikuti terus, nanti akan dijawab Mas Riko nanti di akhir nanti. Kemudian tadi kan kita sudah membahas tentang barang yang dibawa kembali ke dalam negeri ya, Mas. Nah, ya. Tadi kan kita bahas tentang barang. Kalau terkait uang nih, Mas, gimana? Tentang pembawaan uang tunai. Nah, untuk pembawaan uang tunai itu nilainya itu untuk mata uang ya rupiah 100 juta ya Mbak, minimal 100 100 juta, juta. Kalau untuk mata uang asing itu setara dengan 100 juta. 100 juta. Nah, nanti di sini tentu kalau untuk uang kertas asing itu ada lagi Ya, Mbak. ada lagi ya, Ya, Mas? tidak lebih dari 1 M ya. 1 M. Tidak Ah, lebih dari 1 M. ah. Ingat ya, Sobat Eksim, tidak lebih dari 1 M. Untuk uang tunai tersebut, apa ada pembatasannya, Mas? Iya, nanti kalau pembawaan uang tunai itu paling sedikit 100 juta Mbak ya, dengan mata uang asing yang nilainya setara. Jadi penumpang itu dilarang untuk melakukan pembawaan uang tunai berupa uang kertas asing yang nilainya paling sedikit 1 M Mbak. Nah, nanti itu harus ada wajib izin ya, persetujuan dari pembawaan uang asing dari BI Mbak ya. Oh, harus ada izin Iya, dari iya. BI ya, Mas ya. Baik. Nah, kita tadi sudah bahas tentang ada perhiasan, ada uang. Sekarang saya ingin bertanya tentang apa ya? Gimana kalau kita membawa barang karena bea keluar dan barang larangan nih, Mas? Nah, ini nih ya. Kita bahas masalah
Jadi yang keempat itu ya tadi ya, yang kena bea keluar. Iya. Nah, untuk barang penumpang yang kena bea keluar ya. Jadi sebenarnya ini ada barang-barang tertentu Mbak ya. Jadi dalam apa? Dalam aturannya itu untuk barang-barang yang kena bea keluar itu terhadap barang yang contohnya itu kayak kulit dan kayu tertentu, biji kakao, produk hasil pengolahan mineral logam. Nah ini produk mineral logam dengan kriteria tertentu, kelapa sawit, CPO, dan produk turunan tertentu ya. Nah ini pengenaan biaya keluar terhadap barang ekspor ya, yang wajib ya. Nah, tapi untuk barang bawaan penumpang tuh beda Mbak. Beda lagi Mas? Ya beda. Itu jadi ada pengecualian dari pengenaan biaya keluar. Ya, ada pengecualian. Jadi walaupun penumpang tersebut membawa barang yang termasuk dalam kategori yang kena biaya keluar tadi, jadi dengan ketentuan, jadi itu pengecualiannya, jadi dengan nilai barang itu tidak melebihi 2,5 juta. Tidak melebihi 2,5 juta. Nah, 2,5 juta rupiah per orang per penerbangan ya, per keberangkatan. Per orang per keberangkatan. Nah, jadi kayak ini ada yang bertanya ini Mas Subair ya? Ya. Berapa maksimal barang yang bisa dibawa? Misalnya bawa sampel rempah-rempah. Misalnya kalau barangnya memang terkena biaya keluar, nah ini beratnya ini relatif ya, kita nilai sini masalah nilai barangnya, nilai barang ekspornya. Selama barang itu tidak lebih dari 2,5 juta, ya, itu nggak apa-apa Mbak. Ini nggak apa-apa. Iya. Selama tidak lebih dari 2 ya juta. Kayak sampel-sampel gitu kan, pasti ini enggak lah. Apabila dia lebih dari nilai yang ditentukan, tentunya yang sisanya itu dikenakan bea keluar. Dikenakan bea keluar. Bea Nah, keluar. ini ada pertanyaan juga nih dari Mbak Komalasari. Dokumen apa saja sih yang dibutuhkan untuk mengekspor serbuk minuman herbal di bawah 100 kilo atau di bawah 100 juta? Nah, ini dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengekspor serbuk ya, serbuk minuman herbal, berarti itu masuk dalam ini ya. Untuk di bawah 100 kilo ini lewat kargo apa ini ya barang penumpang ya? Mungkin ini dari karantina ya nanti ya. Kalau mungkin untuk nanti dokumen-dokumen yang terkait kayak makanan, minuman, terus perusahaannya pertanian itu nanti next ada pembahasan selanjutnya lagi Mbak. Itu lebih rinci lagi Mbak. Iya. Juga yang di episode kemarin kan Sobat Eksim bisa melihat lagi ya episode kelas Eksim kita di YouTube channel kita BDK Manado, ada tentang pengenalan barang ekspor dan impor, barang-barang ekspor impor umum ya. Jadi mungkin Sobat Eksim yang kemarin belum sempat menyaksikan, Sobat Eksim bisa menyaksikan kembali di channel YouTube BDK Manado. Jadi Sobat Eksim tetap ikuti terus ya ini sampai seri terakhir ya. Iya, tetap ikutin dan jangan lupa lihat-lihat lagi yang sudah lewat kemarin ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang bea keluar. Jenis-jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar berarti tadi ya Mas ya? Iya, tadi itu Mbak. Nanti juga ada dalam barang larangan pembatasan ya. Ada juga ya. Nah, definisi dari barang larangan dan pembatasan ini kan adalah barang yang dilarang dan atau dibatasi ya pemasukannya dari luar negeri atau pengeluarannya ke luar negeri ya. Tentunya kita instansi DJBC ini kan adalah garda terluar lah dalam pengawasan barang ke luar negeri atau barang ekspor. Jadi sehubungan dengan itu Bea Cukai ini banyak mendapatkan titipan peraturan terhadap barang-barang apa saja yang harus dilarang atau dibatasi ke luar negeri oleh instansi terkaitnya. Nah, untuk biar Sobat Eksim lebih mengetahui itu, misalnya mau ekspor nih, mau bingung kan ini gimana nih, kena nggak nih, kok ini dilarang apa enggak? Jadi
Beberapa jenis barang itu memang dilarang ya atau dibatasi pengeluarannya ke luar negeri untuk barang larangan dan pembatasan ekspor. Jadi kita dapat melihat dalam Indonesia National Single Window ya di INSW itu sebagai ketentuan atau referensi lah untuk lartas barang ekspor ya bagi sobat eksim yang mau melakukan eksportasi ya gitu. Untuk mengeceknya gimana tuh, Ini Mbak, Mas? ini nih ya, ini muncul. Nah, ini websitenya Mbak. Jadi tinggal kunjungi aja di sini. Nanti masuk di Indonesia NTR itu tinggal cari aja situ nanti untuk jenis komoditinya apa, jenis barangnya apa bisa kita lihat di situ semua. Apakah terkena lartas apa enggak gitu. Jadi kita bisa cek di sini Mbak. Jadi Sobat Eksim juga harus aktif ya Mas ya, Iya. harus mencari tahu apakah barang tersebut itu termasuk barang lartas atau enggak. Nah Mas, ini ada pertanyaan dari Slido nih, kita kembali mundur sejenak ya. Ada pertanyaan dari Slido dari Mas Hanan. Apakah kalau saya bawa cek yang nilainya 1 miliar, cek ya di sini Mas, apakah perlu disampaikan Oh ke iya bea lupa saya cukai? tadi. Bea Jadi cukai. mata uang sama instrumen pembayaran lainnya ya. Ya cek Ya, giro itu kena Mbak. masuk Ya, juga, ya masuk termasuk juga. juga. Harus dilaporkan. Harus Ah, dilaporkan. Dokumennya kayak tadi juga, iya. Mas. Ini ada pertanyaan nih dari mohon izin bertanya kalau mau ke luar negeri membawa tas brand dari Pak Faham ya Wicaksono, Eko Faham. Brand ternama dari Indonesia satu pieces, apakah wajib melaporkan? Nah, tentunya kalau memang nilainya ini kalau bilang tas brandnya berarti nilainya wah juga kan. Nah, Iya, kalau bisa dilaporkan aja Pak. harus dilaporkan. Iya harus Mas ya. dilaporkan. Oh, Ah. jadi Sobat Eksim jangan lupa harus dilaporkan ya, Sobat Eksim semua. Jadi jangan sampai pas balik ya kan kita lihat apa penumpang membawa tas tersebut terus Ya. diperiksa tidak bisa membuktikan bahwa barang itu berasal dari Indonesia. Nah nanti kita pakai ada lagi nanti dibahas diimpor lagi untuk pengenaannya ya. Iya, jadi tadi kita sudah mendengarkan nih penjelasan dari Mas Riko tentang ekspor. Nah, sekarang kalau kita sudah bahas mengenai ekspor, tentu saja sudah saatnya ya kita bahas mengenai impor barang penumpang. Di sini saya mau bertanya ke Bang Boy nih, apa sih pengertiannya, Bang? Ya, selamat siang, Mbak. Pengertian barang pribadi yaitu semua barang yang dibawa oleh penumpang atau sarana pengangkut yang jumlah, jenis, dan sifatnya wajar untuk keperluan pribadi, termasuk Jadi sisa wajar untuk pembekalan. keperluan pribadi ya, Iya, Bang ya. termasuk sisa pembekalan. Mungkin contohnya baju atau sepatu dalam jumlah yang wajar. Yang kedua adalah barang bawaan penumpang. Barang yang dibawa oleh penumpang yang terdiri dari barang pribadi penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang selain barang pribadi atau non-personal use. Jadi ada dua sebenarnya kalau dalam PMK 203 tahun 2017 ini ketentuan impor barang penumpang itu sebenarnya ada dua Mbak, yaitu barang personal use dan juga barang non-personal use. Jadi ada barang pribadi, ada barang bawaan penumpang ya, Barang Bang bawaan ya. penumpang. Ya, saya baru tahu nih, ternyata beda ya, Bang ya. Nah, kalau untuk jenis-jenis barang pribadi nih, Bang, apa Kalau aja sih? untuk jenis-jenis barang pribadi yaitu barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar Indonesia. Yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia, barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan digunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Baik, jadi ada barang yang diperoleh dari luar negeri ya, Bang, dan tidak akan dibawa kembali ke luar Indonesia, dan barang yang diperoleh di Indonesia ya, Bang ya. Itu merupakan jenis-jenis barang pribadi. Dan Ya. tentu saja tujuannya untuk personal use ya, Bang ya. Iya. Bukan untuk Kalau untuk ya. barang personal use ya. itu berdasarkan ketentuan PMK 203 itu mendapatkan pembebasan sebesar 500 US dollar itu per orang. 500 US dollar per orang. Ya.
Sedangkan untuk barang non personal use itu tidak mendapatkan pembebasan. Jadi non personal use tidak mendapatkan Tidak mendapatkan pembebasan. pembebasan. Nah, non personal use itu seperti apa tuh, Bang? Kalau barang non personal use yaitu barang bawaan penumpang mungkin yang dia beli dari luar atau barang dagangan Pandangan. yang datang mungkin untuk dia jual kembali ke Indonesia. Jadi akan diperdagangkan. Akan diperdagangkan di Indonesia. Baik. Nah, jadi barang-barang jenis-jenis barang personal use tadi sudah dijelaskan ya iya. oleh Bang Boy. Kalau barang non personal use itu juga dipergunakan untuk keperluan industri, perusahaan atau toko yang mungkin dari industrinya membeli di sana dan dia kembali untuk membawa barang-barang tersebut ke Indonesia. Baik. Misalkan spare part, mungkin untuk Spare part keperluan juga, ya. Itu jadi masuk di non personal use ya, Sobat Eksim. Ya. Nah, untuk mohon maaf, untuk kewenangan pejabat bea dan cukainya berarti seperti apa tuh, Pak? Untuk kewenangan pejabat bea dan cukai, yang pertama setelah penumpang tiba di Indonesia, ada dua sebenarnya Mbak, ada dua penjaluran. Yang pertama jalur hijau, itu kita tidak melakukan pemeriksaan, dan yang kedua adalah kalau dia masuk dalam barang-barang jalur merah, kita analisa profil, atau ada barang yang mencurigakan, ya atas informasi tersebut kita dapat melakukan pemeriksaan barang. Jadi ada jalur hijau, ada jalur merah jalur ya. merah, Saya baru tahu nih, Bang. Ternyata ada jalur merah dan jalur hijau juga ya. Kalau untuk barang penumpang yang tiba tidak bersama penumpang, gimana tuh, Bang? Kalau untuk barang penumpang yang tidak bersama penumpang, itu untuk kedatangan lewat laut, Mbak, untuk transportasi laut, yang dipakai untuk transportasi laut, itu sebelum kedatangan itu 30 hari. 30 hari. Ya, sebelum kedatangan itu 30 hari, sedangkan setelah kedatangan itu 60 hari. Sedangkan untuk transportasi udara itu 30 hari sebelum kedatangan atau 15 hari setelah kedatangan. Nah, bagaimana dia menunjukkan bahwa memang barang tersebut milik dia? Itu dengan menunjukkan bukti kepemilikannya. Bukti contoh misalnya paspor atau boarding pass yang ia miliki. Kalau membawa barang seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh penumpang? Ada yang harus diisi atau seperti apa, Bang? Iya, untuk barang penumpang seperti itu biasanya dia menggunakan PIBK. PIBK. Iya, pemberitahuan impor barang khusus. Pemberitahuan impor barang khusus. Nah, petugas bea cukainya melakukan pemeriksaan atau seperti apa, Bang? Iya, untuk barang-barang seperti itu kita akan melakukan pemeriksaan barang. Apabila kedapatan barang-barang tersebut barang larangan atau pembatasan, kita akan langsung menegah. Apabila barang tersebut masuk dalam kategori non personal use, kita akan melakukan perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Jadi tetap dihitung lagi ya, Bang ya. Kalau untuk barang-barang impor tuh, Bang, apa kita punya fasilitas nggak? Fasilitas bebas bea masuk dan pajak impor. Untuk barang-barang? Untuk barang-barang yang datang dari luar negeri. Iya, seperti yang saya tadi katakan, Mbak, bahwa untuk barang-barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan itu untuk barang-barang personal use yaitu $500, dan untuk barang-barang non personal use yaitu tidak mendapatkan pembebasan. Tidak mendapatkan. Kalau untuk barang-barang yang kena cukai gimana, Bang? Ada pembebasan kalau enggak? Untuk barang-barang kena cukai, untuk barang penumpang, untuk barang penumpang sendiri, untuk barang penumpang
dia mendapatkan untuk rokok mendapatkan pembebasan sebesar 200 batang, terus 25 batang untuk eh, tembakau, dan juga 1 liter untuk minuman mengandung etil alkohol. 1 liter Iya, minuman etil mengandung alkohol. alkohol. Dan untuk awak sarana pengangkut itu untuk rokok sebesar 40 batang, dan untuk cerutu itu 10 batang, tis tembakau iris lainnya itu 40 gram, dan untuk minuman 300 ml. Nah, bagaimana jika penumpang atau awak sarana pengangkut itu membawa lebih dari, kalau untuk penumpang 1 liter, dan untuk awak sarana pengangkut dia bawa lebih dari 350 ml. Nah, atas kelebihan barang-barang tersebut, kita akan melakukan pemusnahan. Pemusnahan yang kita lakukan bisa dengan atau tanpa pemilik barang tersebut. Bisa dengan atau tanpa pemilik Pemilik barang. barang tersebut. Jadi pastikan dulu Sobat Eksimnya mau datang dari luar negeri ke dalam negeri, pastikan dulu ya apa barangnya itu sudah berlebih atau tidak. Karena kalau berlebih akan dimusnahkan ya Bang ya. Jadi Sobat Eksim harus tahu juga ya bahwa untuk pembawaan barang kena cukai itu ada aturannya, Mbak. Jadi Ada kalau aturannya? jadi kalau untuk rokok itu usia dewasa 18 tahun ya. Sama minuman itu usia dewasa 21 tahun. Nah, kadang di lapangan kita Ya. ada yang satu keluarga, Mbak, sama anak yang masih di bawah umur tapi bawa 4 botol gitu, 4 botol minuman ya. Itu kan udah nggak sesuai, Mbak. Iya. Jadi hanya orang dewasa ya. Sama rokok juga, misalnya bawa rokok 100 produk hasil tembakau ya, 150 batang gitu. Ya. Terus bawa cerutu 3 atau 10 batang, sama bawa tembakau iris 50 gram. Nah itu caranya nanti kan kalau untuk HT itu 200 batang ya untuk rokok pembawaannya. Nanti itu berarti masih ada sisa 50 batang ya, kalau dia bawa cuma 150. Nah, jadi itu ini 75%. Jadi kita sisanya 25% itu bisa dialihkan ke tembakau iris. Jadi tembakau irisnya masih bisa dapat 25 gram. Nah, sisanya dari itu kayak cerutu kita musnahkan. Gitu, Mbak ya. Jadi kalau misalnya bawa barang dengan 2 jenis berbeda seperti itu ya Produk perhitungannya. hasil tembakau, Mbak ya. Khusus Hasil produk tembakau hasil ya. tembakau ya. Dan juga ini dikhususkan bagi penumpang yang dewasa ya Mas ya. Baik, untuk rokok usianya berapa tuh Mas? Yang 18 dikategorikan tahun, dewasa. Mbak ya. Usia dewasa 18 tahun. Kalau untuk minuman mengandung etil alkohol itu 21 tahun. Jadi untuk produk rokok yang dikategorikan dewasa atau bisa membawa orang dewasa yang bisa membawa itu harus minimal 18 tahun ya Mas, 18 Iya. tahun ke atas. Tapi untuk produk alkohol 21 tahun ke atas ya. Baik, nah tadi kan kita sudah membahas tentang barang-barang yang dapat dibawa ke dalam negeri. Nah, kalau barang-barang larangan pasti ada juga kan Mas? Iya, siap. Atau Bang Boy pasti siap. ada kan? Nah, itu apa-apa aja sih? Untuk barang-barang larangan, untuk barang impor yaitu narkotika, Ya. terkait dengan undang-undang narkotika dan psikotropika. Yang kedua adalah obat-obatan dan kosmetik. Yang ketiga senjata api, senjata angin atau sejenisnya. Yang keempat benda atau publikasi pornografi, alat telekomunikasi, hewan, dan masih banyak lagi, Pak. Ini ada yang bertanya nih dari Mas Deki ke Bang Boy. Selamat pagi Bang Boy. Apa saja maksudnya jalur merah dan jalur hijau tadi Bang? Yang tadi Bang Boy jelaskan. Mungkin bisa diulangi lagi Bang. Siap-siap. Kalau untuk jalur hijau, sebenarnya kita melakukan analysis profiling. Profiling, Jadi, seperti apa, Bang? analysis profiling itu
bisa melalui tampilan image X-ray ataupun mendapatkan informasi bahwa memang barang-barang bawaan tersebut itu membawa barang yang tidak termasuk kategori barang larangan maupun ada barang-barang yang akan diperjualbelikan. Jadi lebih ke kita tidak akan melakukan pemeriksaan fisik Jadi untuk tidak. barang untuk jalur hijau. Sedangkan jalur merah karena analisa profiling kita mendapatkan bahwa ada barang-barang larangan mungkin dalam tas atau dalam bagasi penumpang tersebut, maka kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Jadi tetap ada pemeriksaan fisik ya Bang ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Bang. Dari Sobat Eksim namanya Mas Dani. Jika saya pulang dari luar negeri, terus membawa 2 HP, 1 tablet, dan 1 laptop untuk personal use, apakah terbebas dari bea masuk atau seperti apa nih? Bang Boy mungkin bisa menjelaskan. Terkait dengan terkait dengan peraturan Permendagri tentang pembawaan handphone, komputer tangan maupun tablet itu maksimal pembawaan itu 2 HP. 2 HP. Ya, 2 HP. ada harganya maksimal atau seperti apa Bang? Kalau untuk harga maksimal tidak dilarang, tapi untuk pembebasannya itu $500. Balik lagi Iya. tadi $500. Nah, jadi ada 2 HP, 1 tablet, 1 laptop. Jadi yang terbebas dari bea masuk yang di bawah $500 ya. Iya. Jadi total semua itu Bang. Total ya Atau atas per item? atas selisih kelebihan dari $500 itu yang kita melakukan penghitungan bea masuk dan Jadi- pajak dalam rangka impor. Oh, jadi kelebihannya. Iya. Misalkan. Ya, mungkin Sobat Eksim kalau ingin bertanya langsung kepada narasumber, silakan bisa lewat room chat ataupun melalui Slido ya. Baik, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Eko. Pak Eko ini sejak minggu lalu juga hadir ya. Halo Pak Eko. Sobat setia ya. Iya, Sobat Eksim. Setia, benar. Nah, Pak Eko bertanya nih, mohon izin sedetail apa kita laporkan barang-barang personal use yang kita bawa ke luar negeri dan akan kita bawa kembali ke Indonesia. Misalnya kita bawa laptop, kamera, handphone, tas, dan baju. Oh ini ya. Ya tentunya kalau dikatakan personal use itu kan udah dijelaskan tadi sama Bang Boy ya. Bahwa itu adalah barang pribadi ya. Jadi kalau untuk Ya, keperluan barang-barang pribadi kayak gitu tentu nggak perlu dilaporkan ya. Kecuali kalau memang dia ke sana tuh seperti tadi yang saya jelaskan, dia bawa perhiasan-perhiasan, tas-tas mahal, branded ya. Kayak artis-artis tuh kalau mau ke luar negeri kan, pasti bawa tas-tas mahal, branded ya. Tentunya kalau balik lagi ke Indonesia, kalau dia tidak dapat membuktikan bahwa itu berasal dari Indonesia, tentunya kita kenakan bea. Untuk barang-barang yang bernilai tinggi kayak gitu, milik pribadi yang bernilai tinggi ya. Baik, ini ada juga pertanyaan dari Mas Hanan nih. Bisa dikasih contoh nggak pemusnahan untuk barang-barang yang disita, Pak? Baik, Bang Boy atau Mas Riko nih? Pengalaman pemusnahan barang. Mungkin- Kalau untuk pemusnahan ya, tentunya Iya. kalau untuk pemusnahan kayak minuman mengandung etil alkohol, tentunya langsung ini ya kita buka terus langsung buang ada tempatnya Mbak. Ada tempat. Kalau untuk rokok itu kita rusak dengan cara di cutter Mbak, langsung. Jadi memang nggak bisa digunakan lagi. Baik, ini ada pertanyaan juga nih dari Mas Tio. Bagaimana aturannya jika kita membeli part kendaraan bermotor kondisinya second hand dan dibawa penumpang internasional? Gimana nih, Bang Boy mungkin? Ya, terima kasih Mbak. Untuk barang impor spare part second itu ada aturan titipan dari Permendagri bahwasanya memang untuk barang-barang
impor barang second itu tidak bisa, Mbak. Tidak bisa. Jadi Iya. barang-barang second tidak bisa. Iya, spare part, khususnya Spare spare part part-nya. mesin, atau apa memang harus ada surat perizinan atau apa itu yang persyaratannya harus melengkapi persyaratan apapun itu mungkin yang dikeluarkan oleh Permendagri. Iya. Seperti sudah kita jelaskan di episode Exim sebelumnya ya Bang ya, kalau barang-barang itu harus barang-barang baru ya Bang ya, Iya, betul. bukan barang-barang Bukan barang-barang second. second. Ya, mungkin Sobat Exim bisa melihat kembali ya channel YouTube Balai Diklat Keuangan Manado. Di minggu lalu juga sudah dijelaskan juga mengenai barang-barang ekspor impor, terutama barang impor itu harus barang dalam kondisi baru, bukan bekas. Kemudian ada pertanyaan juga nih dari Mas Hanan. Wah, Mas Hanan ini aktif sekali ya. Ada contoh foto yang yang bisa ditunjukkan ke kita kalau barang seperti rokok atau minuman sudah dimusnahkan di tempat. Mungkin bisa dilihat di berita-berita ya. Ya, Bang Boy atau Mas Riko ya, contoh pemusnahan ya. Ya, Mas Hanan bisa lihat di berita banyak berita tentang pemusnahan barang-barang seperti rokok atau minuman. Ya, jadi sebenarnya Mbak, kita tiap tahun itu ada ini ya, ada melakukan pemusnahan atas barang-barang tegahan kita. Jadi ada barang-barang tertentu yang kayak yang udah barang dikuasai negara dan menjadi barang milik negara itu tiap tahun itu biasa kita kumpulkan dan musnahkan sekaligus gitu Mbak. Dimusnahkan. Ya. Kan sekaligus ya. Nah, ada pertanyaan juga nih dari hari ini, banyak pertanyaan ya. Aktif sekali Sobat Exim kita hari ini. Ini ada yang bertanya nih dari Fitra Aidin ya. Oh, jadi yang dijadikan dasar perhitungan untuk mendapatkan pembebasan atas barang bawaan penumpang dari luar negeri itu bukan jumlah itemnya ya, tapi dari total barang bawaan yang kita bawa seperti itu. Sebenarnya bukan dari jumlah atau total ya, dari nilainya. Dari nilainya. Nilai barang itu ya. Jadi kalau ini untuk barang, kecuali untuk barang elektronik ya, kayak handphone kan dibatasi cuma 2. Nah kalau untuk yang lain itu dari nilai barang, misalnya kita bawa tas 1 gitu, harganya 500 juta ya kan, itu juta. Bukan dilihat dari jumlah barangnya, tapi dari nilainya. Gitu. Jadi khusus barang elektronik itu yang dibatasi jumlah itemnya. Tapi tetap per orang itu mendapat pembebasan 500 USD ya. Sisanya itu yang dikenakan bea. Sisanya. Jadi sisa dari kelebihan dari 500 US dollar itu yang dikenakan bea. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Mas atau Mbak ya, maaf ya. Obsjar Elang. Izin bertanya, bagaimana jika yang dibawa penumpang adalah kotak barang HVG? HVG contohnya kotak perhiasan, kotak arloji, maupun kotak tas mewah. Apakah hal tersebut dilarang? Dan apa yang dilakukan petugas terhadap barang tersebut? Jadi barang HVG. Saya juga baru tahu nih ada istilah barang HVG. Ya, seperti kotak perhiasan, kotak arloji, maupun kotak tas mewah. Nah, kalau untuk kayak gitu, ini pernah kejadian juga ya di lapangan, sering ya ada penumpang yang contoh dari luar negeri. Ini bisa jadi ini juga ya. Jadi ada, kalau itu tergantung ya Mbak di lapangan gimana ya kita. Jadi sebenarnya kalau untuk barang-barang yang bernilai tinggi itu kan untuk ini ada indikasi nih, takutnya kalau kita menemukan di lapangan itu untuk khususnya misalnya kotak jam mewah gitu. Ya, kotak jam mewah. Nah ini pasti kita akan melakukan interview ya Mbak. Kita akan profiling, ini kenapa sampai membawa itu, terus isinya di mana gitu loh. Iya, kotaknya aja. Iya, jadi ini bisa, ya? bisa jadi ini juga ya, misalnya datang berdua terus barangnya dititip ke yang lain, bisa jadi saja kayak gitu kan Mbak. Jadi biasanya kita kalau kayak gitu sih tentu kita harus kita mungkin tahan ya Mbak nanti untuk meminta pembuktian ya, ini kejelasan barang ini kenapa dibawa gitu loh.
Gitu. siap. Jadi bagi yang membawa kotak-kotak barang-barang mewah nanti akan ditanyakan kembali ya Mas Pasti Riko kita ya. wawancara itu. Iya, pasti diwawancara ya. Kenapa hanya bawa kotaknya aja, tapi isinya kemana gitu kali ya Kan nggak Mas mungkin Riko orang ke ya. luar negeri itu cuma bawa kotak, ngapain ya Iya. kan? Balik dari luar negeri ya, pasti ada apa ya. Jadi nanti akan diwawancara dulu ya Mas ya. Apakah barang tersebut bisa dibawa atau enggak ya? Bang, ada ini nggak? Dari Oh, iya. Farisa ya, mau dijelaskan cara ngitung pajaknya kalau lebih dari 500 USD. Nah, tolong Oh, kasih siap. contoh Bang. Ah, Ini izin, Bang Boy ini eh, yang spesialisnya nih. untuk contoh untuk barang personal use yang mendapatkan yang lebih dari 500 US 500 US dollar. dollar ya, Ya. benar Bang. Misalkan baju dengan harga misalkan 1.200 dolar. Terus di sini kita melakukan pemotongan sebesar 500 dolar. Jadi pembahasannya 500 dolar. Jadi untuk cost insurance dan freight-nya itu 700 US dollar. 100 US dollar Iya. ya. Kelebihannya ya. Selisih atau kelebihan dari 500 dolar tadi. Nah, untuk nilai pabeannya itu kita ambil dari chief dikalikan dengan kurs yang berlaku pada saat ini. Chief kali nilai Kali kurs. ya, yang kali berlaku. nilai kurs pada saat ini. Nah, itu setelah ditotal misalkan 700 terus dikali mungkin kurs di saat ini 13.500 US dollar, jadi 9 juta lebih, Mbak. 9.450. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan bea masuk. Bea masuk karena ini barang personal use, jadi untuk tarif semua flat 10%. Untuk Tarif 10% iya, flat untuk semua ya. barang personal use. Personal use. Iya, jadi flat semua 10%, semua jenis barang. Nah, itu tarif dikali dengan nilai pabean. Nilai pabean tadi yang kita dapat dari chief dikali dengan kurs itu, Mbak. Nah, itu totalnya baru kita hitung nilai impornya, Mbak. Dari impornya. Iya. Untuk nilai impor sendiri itu nilai pabean ditambah dengan bea masuk tadi, Mbak. Nilai pabean tambah Ditambah bea dengan ya, masuk. Nah, untuk PPN itu 10% dari baru dikali dengan nilai impor. baik. Mungkin Sudah bisa. mungkin Itu ya. Mungkin bisa ditampilkan. ditampilkan Di, nanti kami akan menampilkan ya yang dijelaskan Pak Boy tadi biar Sobat Eksim di rumah bisa lebih jelas ya cara menghitungnya. Baik, sebelum kita tampilkan, kita balik dulu pertanyaan ke Slido nih. Dari Mas Hanan juga, wih. Mas Hanan bertanya nih, apakah US dollar 500 itu termasuk HP atau gadget yang kita bawa dalam keadaan baru kah? Jadi 500 US dollar itu termasuk HP atau gadget yang kita bawa dalam keadaan baru, atau HP sendiri 500 US dollar dan abrang kain. Ya, atau HP sendiri 500 US dollar. bisa diulangi. Ya, apakah 500 US dollar itu termasuk HP atau gadget yang kita bawa dalam keadaan baru, atau HP sendiri sebesar 500 US dollar? Untuk HP, Iya, untuk HP. pembebasan, iya, tetap mendapatkan 500 seluruhnya. Seluruhnya Dari total itu kita dihitung jumlahnya berapa, baru kita kurangi 500 US dollar. kita kurangi 500 US dollar seperti yang sudah tadi ya dijelaskan Bang Boy. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Saya pilih-pilih dulu ya, saking banyaknya pertanyaan dari Sobat Eksim semua. Saya pilih dulu, ada pertanyaan dari, ya siapa Mas Riko? Yang mau dipilih ya?
Kapan selambat-lambatnya harus melaporkan barang yang akan kita bawa ke luar negeri dan melalui apa melaporkannya? Terima kasih ya. Tentunya tadi kita udah jelasin, coba Surya. Prosedurnya tadi yang untuk pembawaan barang ke luar negeri. Tentunya itu ada dua cara Pak ya, dari online sama manual. Kapan selambat-lambatnya kita melaporkan? Lebih baik sih sebelum berangkat itu ya sehari sebelum lah. Nanti pas berangkat tinggal ke bandara langsung menunjukkan dokumen ya, kalau secara online ya. Secara online kita langsung menunjukkan dokumennya kepada Bea dan Cukai, nanti di situ baru kita periksa. Jadi tidak terburu-buru nanti pada saat kita melakukan pemeriksaan barang gitu. Terima kasih. Sobat Eksim semua sudah bertanya melalui room chat nih. Kalau Sobat Eksim tidak malu-malu, silakan kami persilahkan untuk Sobat Eksim bertanya langsung ke narasumber. Ayo, raise hand dulu. Siapa nih yang ingin raise hand, bertanya langsung kepada narasumber? Biasanya kan kalau kita ngomong langsung, biasanya pertanyaannya langsung bisa ditangkap oleh narasumber dan mungkin Sobat Eksim semua akan lebih puas nih dengan jawaban dari narasumber. Baik, terima kasih sudah ada pertanyaan udah ada yang raise hand dari Pak Hidayat di Kota Baru. Silakan Pak Hidayat, mohon izin mungkin bisa mengaktifkan videonya supaya Sobat Eksim semua bisa mengenal nih Mas Hidayat. Silakan Mas Hidayat. Iya, terima kasih ya. Terima kasih narasumbernya, pembawa acaranya. Ini pengalaman saya. Ini yang saya mau tanyakan. Kebetulan kan saya kan tugas di Batam ya, Kepri ya. Kan saya sering ke Malaysia, ke Singapura. Artinya main ini. Artinya kan kalau di sana kan biasanya di imigrasi plus bea cukai itu kan melakukan pengujian ya, pemeriksaan. Kan kebetulan artinya pas saya di Indonesia ini kan kebetulan kan saya bawa laptop, iPad ya, artinya HP 3. Pada saat saya berkunjung ke Malaysia, artinya dalam proses clearance kan nggak ada masalah ya, menuju dari Batam mau ke Malaysia. Artinya saya bawa perangkat ini, saya tanyakan perangkatnya ya, saya perangkat HP 3 sama laptop. Nah, pada saat saya balik dari Malaysia ke Batam, ke Indonesia, cuman saya diperlakukan tidak nyaman dengan bea cukai yang ada di Batam sama imigrasi. Padahal dengan produk yang sama, saya bawa itu saya bukan beli, artinya bawa itu HP itu yang sama, artinya saya kemarin pertama itu nggak ada masalah. Pas saya kembali ke Indonesia, tapi kok dilakukan tadi interview ya, ini HP-nya dari mana atau apa loh? Ini kan aneh. Saya kan tidak beli, kan saya nggak ada laptop, nggak ada bawa box ya. Artinya itu pribadi gitu loh. Artinya ngapain saya dibawa di ruangan yang khusus ditanyain macam-macam seolah-olah saya bawa HP yang mungkin ilegal ya dari Malaysia atau siapa. Ini pengalaman saya, pengalaman buruk ya. Artinya saya ada apa? Saya bilang kan, padahal pertama saya sampaikan bahwa saya keluar ke Malaysia pertama tidak ada masalah. Artinya tidak ada kendala. Artinya bahwa saya ini produk yang saya beli adalah produk yang ada di Indonesia. Saya belinya dari Jakarta. Terus saya pergi ke Malaysia, kan saya sering main ke sana kalau liburan gitu. Cuman itu sama keluarga saya tidak nyaman. Di situ saya bawa HP, HP-nya anak-anak banyak. Itu pun kita beli itu ya, cuma pemeriksaannya itu yang saya tidak nyaman loh. Kita sudah jelaskan, masih aja digiring ke tempat itu. Dan kami sampaikan juga, saya orang Kementerian Keuangan juga sama, artinya bahwa kita sudah melalui proses yang apa yang disampaikan dari itu. Nah, bagaimana sikap yang semacam itu kita hadapi ya? Karena artinya bahwa kita sudah sampaikan bahwa ini bukan produk yang kita beli dari luar negeri. Kita sudah sampaikan secara jelas. Pak petugas bea cukainya, mohon pencerahan ini. Karena banyak teman-teman yang mengalami hal yang kayak gitu. Terutama teman-teman artinya yang sering liburan, mungkin bawa budget yang banyak ya, mungkin bawa keluarga. Namanya anak-anak kan bawa fasilitas itu. Artinya apakah itu memang mekanisme prosedural yang diterapkan bea cukai? Artinya untuk yang terutama untuk yang kita yang bepergian pelesir atau mungkin kaitannya ke Malaysia atau Singapura. Nah, karena selama ini
Nah itu sih yang saya alami. Cuman kalau saya lewat dari Tanjung Pinang atau Tanjung Balai Karimun itu tidak ada masalah. Cuma di Batamnya nih yang saya nggak nyaman. Nah, itu kebetulan saya naik naik kapal ya, karena kan lebih dekat ya, murah ya. Beberapa penyeberangan di lewat Tanjung Balai Karimun, saya ke Malaysia nggak ada masalah, ke Singapura nggak ada masalah, ke Tanjung Pinang juga nggak ada masalah. Cuma di dari Batam nih bea cukainya kok masalah saya bingung ini. Tolong mohon penjelasan dari pihak bea cukai. Terus terang aja saya masih belum paham apa Baik, fatsumnya atau bagaimana. Itu makasih ya, mohon maaf. Ini baik. pengalaman pribadi Iya. nih ya, artinya bisa saya sharing aja mumpung dari pembicara bea cukai, makanya menarik buat saya ini. Terima kasih, mohon maaf Baik, iya. sebelumnya. Terima kasih ya dari Pak Hidayat. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi Pak Hidayat ingin menanyakan atau mengkonfirmasi ya, karena beliau sempat ada pengalaman tidak enak nih. Gimana? Mungkin Bang Boy yang ingin menjawab. Silakan Bang. Terima kasih Pak Hidayat. Mohon maaf sebelumnya mungkin mengalami perlakuan demikian. Saya menyampaikan permohonan maaf kami mungkin dalam tugas dan pelayanan kami. Mungkin secara tidak sengaja kami melakukan interview yang mungkin ada kata-kata atau tindakan kami yang dirasa kasar. Mungkin saya akan menjawab Mbak, kalau untuk handphone karena aturan dari Permendag, kami dititipi aturan dari Permendag itu batasannya, bahwa batasannya pembawaan handphone itu dua ya, dari luar negeri. Tapi ketika Pak Hidayat atau siapapun yang datang, mungkin dia dari domestik membawa handphone 3 atau 4, ketika dia masuk kembali ke wilayah daerah Pabean, yang penting dia bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa bahwasanya barang ini berasal dari domestik. Jadi mungkin dia menyimpan email kah, atau bukti invoice dia beli di Indonesia kah, itu mungkin tidak ada masalah buat kami. Siap. Jika buktinya jelas ya, Iya. Bang ya. Jadi Mohon maaf, tidak akan. boleh saya sanggah lagi. Mohon maaf ya, kayaknya saya kurang puas ya. Artinya kalau produk yang kita beli kan pasti kan ada SNI-nya ya. Artinya ada dari produk dari Kementerian Perdagangan pasti ada ya. Yang produk-produk elektronik yang kita beli di lokal Indonesia, saya rasa tidak perlu ya sampai kita membutuhkan semacam nota atau itu kan kayaknya nggak penting banget gitu loh. Artinya Ya, sampai ke detail ke situ. Ya, langsung aja mungkin Bang Boy. Iya. Izin Pak, mungkin di Ya. dalam situ ada chat atau apa yang nanti kita periksa, kita teliti. Mungkin memang benar-benar ada SNI-nya, ada nomor yang sudah dipakai lama, ada chatting-chatting yang lama, mungkin kami enggak ini. Ya, atau ada pembuktian lain di. Ya. Mohon maaf ini ya, artinya mohon maaf aja sih. Saya hanya mau pengen mempertegas saja. Makanya saya mau kalau liburan ini agak terganggu aja ya. Artinya beda tempat, beda pelayanan, beda ini. Artinya kenapa? Artinya apakah standarisasi itu apakah di Batam itu memang perlakuannya agak lebih ketat? Artinya memang baik dari karena mungkin dari luar negeri ya banyak yang ini mungkin banyak tikus-tikusnya ya di situ ya. Artinya banyak pengemplang itulah, artinya membawa barang-barang yang tidak ilegal ya mungkin ya itu. Cuman ya yang saya rasakan saya tidak nyaman sampai koper-koper saya dibongkar, anak istri saya itu dibongkar sampai itu. Artinya itu yang saya rasa tidak kenyamanan dari situ. Itu yang kami alami sampai artinya kita ya artinya kita sudah menjelaskan bahwa ini clear, ini produk Indonesia, kita beli Indonesia. Segitunya. Bahkan orang asing aja dengan santai, dengan lenggang mereka nyaman. Kita ini orang pribumi, orang Indonesia sendiri, orang ini malah kita dibilang kayak gitu kan lucu gitu loh. Lucu banget gitu buat saya itu. Banget ya. Itu buat kritikan ya dan saran khususnya di Batam itu ya. Mohon maaf saya ngomong agak keras ini. Artinya itu untuk perbaikan. Itu aja. Saya bukan ini yang saya alami jangan sampai nanti teman-teman Indonesia mungkin dari kita bangsa sendiri artinya diperlakukan semacam itu, sementara orang asing diperlakukan nyaman, luar biasa dikasih karpet merah. Itu yang saya alami itu ya. Jadi buat saya itu sangat tidak nyaman. Mohon maaf ya, kebetulan kita bagian dari Kementerian Keuangan, ya buat saya itu amat sangat menyesal banget, itu aja.
Itu kritik ya dan saran buat teman-teman bea cukai. Makasih, mohon maaf. Baik, terima kasih atas Si- saran dari Pak Hidayat ya. Semoga bisa menjadi saran yang membangun, kritik yang membangun bagi kita semua ya. Bukan hanya bea cukai, tapi juga semua instansi di Kementerian Keuangan. Baik, Oke, terima kasih ya buat Pak Hidayat ya atas sarannya. Nah, mungkin untuk kita ketahui bersama bahwa dalam bea cukai itu mempunyai dua fungsi juga ya Mbak ya. Kalau di bandara itu ada pengawasan dan pengawasan. pelayanan. Jadi pelayanan itu untuk penumpang yang untuk pembawaan alur-alurnya, bawaan barang penumpang. Nah, ada juga pengawasan. Nah, pengawasan ini tentu kita itu termasuk dalam barang-barang yang tentunya dilarang atau dibatasi Mbak ya. Kayak narkotika, senjata api. Nah, sedangkan untuk bandara-bandara internasional ini kan paling kita konsen ke yang paling rame ini ya dari segi ke narkotikanya Mbak ya. Jadi memang untuk kita tentunya melakukan profiling penumpang ya, semuanya profiling penumpang sama barang bawaan. Jadi kadang memang kalau untuk ada misalnya penumpang yang diperiksa barangnya, tentu itu dari petugas tentunya ada merasa ada barang yang mencurigakan ya. Ini masih indikasi dulu Mbak kita karena dari untuk barang-barang bawaan penumpang itu kan tentunya semuanya melalui pemindai X-ray ya, alat pemindai. Nah, tentunya kita juga dari sebagai operator ya untuk petugas tentunya nggak bisa lo langsung menebak oh ini barangnya ini barangnya ini. Tentunya di situ kita ada mempelajari karakteristiknya. Jadi karena kita curiga, oh ini barang apa ya? Kita curiga nih, ini image-nya kayak gimana ya? Nah, makanya dari itu tentunya penumpang itu kita periksa barangnya. Tentu pasti kita buka, periksa untuk memastikan bahwa barang tersebut itu bukan barang larangan atau pembatasan gitu. Jadi kalau memang ada bagi penumpang yang diperiksa barangnya, pasti itu kita hanya untuk memastikan ya. Kita memastikan bahwa barang itu memang adalah barang yang benar gitu, bukan termasuk dalam barang larangan dan pembatasan gitu Mbak. Jadi bagi penumpang Sobat Exim mungkin ya kalau dari luar negeri sebenarnya ini cuma saran aja sih dari kita ya. Jadi kita sama-sama korporatif lah nanti ya. Biar nanti kita pada saat melakukan pemeriksaan itu semuanya berjalan dengan lancar. Memang saya sih pengalaman ya Mbak kalau untuk di bandara itu pasti kita itu sering kali tuh adu mulut sama penumpang gitu, adu argumen gitu loh. Padahal sebenarnya kita di sini kan ditempatkan di garda terdepan ini untuk memastikan itu keselamatan sama memastikan bahwa barang semuanya yang masuk ke daerah Indonesia itu benar dan tidak berbahaya gitu loh. Nah, jadi kadang memang sih kita ngerti juga ya, kadang penumpang itu apalagi kalau untuk karakteristik di Manado kan rata-rata itu misalnya orang-orang Manado yang dari bekerja di luar negeri ya, dari Amerika, dari Jepang. Nah, memang kalau untuk datang ke Indonesia pasti udah capek ya. Pasti sekitar 8-9 jam lah, ada yang belasan jam lah. Di situ kita kadang memang ngerti juga gitu loh. Kadang makanya ada orang yang tiba-tiba, oh Pak kok ini barang saya di X-ray lagi? Di sana kok nggak di X-ray Pak? Kok di sini di X-ray? Saya udah pulang, udah capek nih jalan nih. Perjalanan udah lama banget, udah capek. Cuma kita harus gimana gitu loh. Kita sebagai petugas juga loh, ini ada sesuatu yang mencurigakan. Kalau kita biarkan saja nggak diperiksa kan nanti kalau ada apa-apa bahaya. Nah kita kan nggak tahu nih karakteristik semua penumpang ini kita nggak tahu. Ya orang bilang kan tak kenal maka tak sayang. Makanya di situ ada kita wawancara singkat. Oh ternyata orangnya ini cuma bekerja di sana terus udah 2 tahun dari luar negeri mau pulang mudik ya kan nanti balik lagi ke sana. Nah itu. Nah kalau memang dari segi itu kan kita udah saling korporatif gitu. Jadi itu pemeriksaan itu tidak akan berjalan panjang gitu. Jadi kita buka barangnya, kita atur lagi, kita periksa, kita pastikan, oh ternyata udah aman, ternyata hanya ini gitu, bukan barang yang kita cari gitu. Jadi udah
dengan situ kan untuk alur keluar penumpang kan udah lebih cepat lagi gitu Mbak. Jadi memang itulah kadang memang di lapangan sering ya ada ini dikit-dikit lah, cekcok dikit lah. Ya, berbagai macam karakter penumpang ya, Iya. Mas Riko dan Pak Iya. Bang Boy sudah menghadapi ya, Siap. tapi tetap semangat ya. Iya, memang paling itu kalau Iya. periksa ya itu. Iya. Oh, siap. Nah, ada saran nih dari Pak Beni Manopo. Saran saja, mungkin sosialisasi barang eksim harus lebih ditingkatkan lagi agar penumpang dapat mengetahui peraturannya. Saran. Terima kasih atas sarannya ya, Ya, Pak terima Beni. kasih Ya. Pak Beni. Beni ya atas sarannya Pak. Iya, dan sarannya itu sudah kita koordinir juga. Jadi kita tiap hari Selasa ada kelas eksim. Jadi banyak ilmu nih yang bisa didapatkan oleh Pak Beni dan Sobat Eksim semua tentang penumpang, tentang barang ekspor dan barang impor. Baik, kita Makanya ini Sobat Eksim ini harus ikuti terus ya, Iya, ini harus ikuti series. terus. Karena ini semua berkaitan ya, berkaitan semua ini nanti materi-materinya. Baik. Sebelum kita beralih lagi, kita ingin menayangkan nih. Tadi kan saya lupa siapa tadi yang minta. Ada yang minta foto atau video, pokoknya bukti pemusnahan barang-barang. Silakan kami pada operator. Ya, silakan kami perlihatkan video tentang pemusnahan barang-barang di bandara. Pemusnahan barang-barang di bandara ya, Sobat Eksim semua. Ya. Ya. You know the regulation if you bring alcohol. Oh, well, I had some at home. I stopped to be free, so I just put them in. You already fill custom form. Yeah, and I showed it to the guy. You bring some like alcohol inside, like wine, I've got wine in there, yes. wine Brought that box, from yeah, home. wine box. Wine bottle, but not to, This 1 liter, eh? This all. You bring That's 3 all. bottle, eh? that's all. And then I've got some cheese, Mhm. which I declared. Oh, just you declare, no That's right, problem. yeah. But excuse me, you already fill custom form, yeah? Mhm. You read the point D. You can bring only 1 liter drink containing ethyl alcohol, not only duty free. Oh, okay. Yeah. Sorry, I misunderstood that. Yeah, okay. You can choose only 1 liter. You can bring. You can choose only 1 liter. 1 litre. Yeah, So can I take those two? yeah. I'll leave It that must one. be destroyed. Yeah. Okay, this one. You take that one. Sorry? How do you feel? How do I feel? Oh, I'm not happy the wine's gone, but anyway, I was unaware. It was not duty free. I didn't think it was a problem. Penumpang yang datang ke dalam kawasan Pabean dalam negara Indonesia cuma bisa membawa 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Jika yang bersangkutan membawa lebih dari 1 liter, terkait kelebihannya harus dimusnahkan. Baik, sudah kita saksikan bersama ya video dari pemusnahan barang bawaan yang melebihi dari ketentuan ya. Mas Riko dan Bang Boy, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa minuman beralkohol itu maksimal 1 liter per Iya, penumpang ya. maksimal 1 liter. 1 liter. Ya, 1 liter per penumpang. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Zubair lagi. Mohon info, apakah penumpang jika dipindai, misalnya jika di saku kaos dalam, menyimpan sesuatu akan terlihat di pemindai atau tidak? Bang Boy atau Mas Riko nih? Ini yang pindai barangnya Mbak ya. Iya, Barang. iya, jika menyimpan sesuatu di kaos dalam. Berarti yang dipakai ya. Iya. Nah, kalau tentunya untuk dari segi pengawasan kita ada melakukan profiling penumpang ya. Jadi kita bisa lihat ya nanti kalau memang penumpang ini mencurigakan ya dan dari gerak-geriknya pasti kita akan melakukan body tapping. Di tapping. Iya, body tapping. Body tapping Nah, itu apabila ada yang disimpan di dalam badan itu kan pasti pada saat kita melakukan body tapping pasti ketahuan ya. Nanti bisa ketahuan. baik. Jadi Nah, kalau nanti body ya, tapping tentunya untuk yang penumpang cowok ya nanti ada petugas laki-laki ya yang periksa. Kalau untuk penumpang cewek nanti ada petugas dari kita perempuan karena di bandara ada
ya bukan cuma gambarannya kan bea cukai tuh laki-laki semua tuh. Nah, ada perempuan juga. Jadi buat sobat eksim perempuan nanti nggak usah takut ya, nanti Iya, diperiksa jadi perempuan jangan ya. Jangan nanti ada gimana-gimana gitu ya. Tenang aja, yang periksa pasti perempuan. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi. Sepertinya belum ada pertanyaan. Baik, sobat eksim yang ingin bertanya, masih kami persilahkan. mungkin mau nanya ya. Bang Boy dan Ika apa? Bang. Atau mungkin ini perlu Eh, mungkin ada ini ya dari saya bagi penumpang yang mungkin dari luar negeri ya, bagi sobat eksim mungkin yang akan dari luar negeri yang mau masuk Indonesia, mungkin nanti kalau bisa ya jangan menerima titipan ya dari orang mungkin yang baru kenal gitu. Jadi kayak misalnya tolong dong titipin ini kasih ke saudara saya, ada yang mau jemput. Nah, mungkin karena misalnya satu kampung atau mungkin cuma kenal pada saat itu, terus mau bantu gitu. Nah, jangan, kalau memang apabila barang itu kita nggak tahu isinya apa di dalam. Karena memang selama ini banyak kasus ya, khususnya untuk di bidang barang larangan itu, ada tuh orang bapak-bapak dulu kasus itu bapak-bapak nggak tahu gitu, dititipin oleh tetangganya katanya, temannya ada tetanggaan sama dia di sana, dititipin barang dan ternyata barang itu merupakan barang jenis narkotika. Jadi akhirnya terus siapa yang harus disalahkan ya kan? Jadi tentunya siapa yang menguasai barang itu. Jadi bapak itu akhirnya dia harus bertanggung jawab ya, harus bertanggung jawab karena barang yang dibawanya. Jadi bagi sobat eksim ya, yang untuk kalau dari luar negeri, kalau bisa jangan menerima titipan-titipan kayak gitu ya, barang-barang yang dari orang yang memang nggak kita begitu kenal dan kita nggak tahu barangnya apa, gitu Pak. Baik, tadi ada yang minta nih cara menghitung tadi. Baik, akan kami tampilkan di layar cara perhitungan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Boy. Ya, silakan Bang Boy mungkin dijelaskan lagi buat sobat eksim. Siap Mbak Ita. Ini contoh untuk barang personal use yang dia kelebihan. Jadi ini contohnya Mbak. Contohnya baju wanita dapat $1.200 US dollar, terus dipotong $500 pembebasannya, itu chiefnya $700. Nah, nilai pabeannya yaitu chief dikali dengan kurs yang berlaku pada saat ini. Misalkan dia masuk di hari ini, otomatis kurs yang dipakai adalah kurs minggu ini. Nah, jadi $700 dikali 13.500 sama dengan 9.450. Nah, untuk bea masuk sendiri itu tarifnya 10% flat untuk barang personal use. Jadi untuk barang personal use ini dia disamaratakan 10%. Itu dikalikan dengan nilai pabean tadi. Nah, untuk nilai impor itu dihitung dari nilai pabean ditambah dengan bea masuk. Nah, untuk PPN sendiri itu 10% dikalikan dengan nilai impor. Nah, untuk PPH barang penumpang, apabila ia memiliki NPWP, itu dikenakan 7,5%. Sedangkan untuk penumpang yang tidak memiliki NPWP, itu dikenakan 15%. Nah, PPH itu dihitung dari tarif dikali dengan nilai impor. Nah, untuk barang non-personal use, untuk chiefnya itu sama, tapi untuk bea masuknya itu berlaku tarif sesuai dengan BTKI. Jadi misalkan baju itu kenanya di HS berapa, itu nanti ditentukan di BTKI, bea masuknya berapa banyak. Oh ya.
Oh siap. Untuk PPN, mohon maaf untuk PPN itu 11%. Iya, 11%. Nah, itu untuk nilai impor sama. Kalau untuk barang non personal use, sedangkan untuk PPN sama tarif kali nilai impor, untuk PPH-nya sama tarif dikali nilai impor. Ya, mungkin demikian. Baik, mungkin sudah sangat jelas ya penjelasan dari Bang Boy tentang perhitungan barang ekspor dan impor. Baik, sebelum tak terasa ya waktu kita sudah mau berakhir nih. Mungkin Mas Riko atau Bang Boy nih ingin memberikan closing statement, silakan. Mohon maaf, Sobat Exim, mungkin ada penyampaian yang kurang dari kami. Saya pribadi memohon maaf atas keterbatasan pembawaan materi yang barusan kami bawa. Itu aja mungkin. Mas Baik, Riko. mungkin ada tambahan dari Mas Riko, Ya, jadi silakan. di sini kita intinya yang penting Sobat Exim udah mengetahui ya apa sih syarat-syarat untuk ekspor barang bawaan penumpang, apa aja sih yang dilarang, ya kan? Yang penting bagaimana sih cara perhitungan bea masuk ya untuk barang impor. Nah, sebenarnya sih kita kalau untuk lebih gampang lagi sih ada aplikasinya ya, Ceisa Mobile. Nah, nanti di situ bisa download aja di Gold Store, nanti itu udah lengkap. Jadi kita komoditinya apa, harganya berapa, nanti situ udah langsung keluar ya, cara perhitungannya lebih gampang lewat situ. Jadi itu aja. Terima kasih untuk teman-teman Exim ya. Intinya kalau dari kita untuk dari luar ya, tentunya tidak jadi jangan menerima ya titipan barang atau koper dari orang yang belum kenal. Terus Sobat Exim tentunya kalau dari luar tuh jangan menyuruh orang membawa barang ya, barang atau koper Anda. Dan intinya pada saat di bandara itu dilarang memberi imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas bea dan cukai. Ya gitu aja Mbak Ika. Iya, kita no korupsi, no gratifikasi ya, karena seluruh instansi di lingkungan Kementerian Keuangan menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Baik, Sobat Exim semua, tidak terasa 90 menit sudah kita lewati bersama ya. Namun, Sobat Exim jangan khawatir jika masih ada hal-hal yang kurang jelas, nanti Sobat Exim bisa mengikuti kembali kelas ekspor impor di episode 6 pada hari dan jam yang sama. Kami ingatkan kembali Sobat Exim agar dapat mengisi presensi, kuesioner, dan evaluasi di Linktree/Humas BC Sulbaktara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Ya, sama-sama Ika. Mas Terima Riko kasih. dan Bung Boy yang telah Tidak terasa ya. yang telah memberikan informasinya kepada Sobat Exim semua. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Baik, Sobat Exim, kami ucapkan terima kasih sekali lagi ya buat Sobat Exim yang sudah setia mengikuti kelas Exim ini dari pagi tadi sampai jam 11.30 ini. Nah, Sobat Exim, kalau Sobat Exim pasti penasaran ya di episode selanjutnya ada apa, kita akan bahas apa. Yuk kita lihat teaser berikut ini. Dan terbukti, pada tanggal 23 September 2020 dilakukan ekspor hasil perikanan Sulawesi Utara senilai 66.000 US dollar. Hasil perikanan ini diterbangkan pesawat Garuda Indonesia A330-200 dengan rute Jakarta Manado ke Tokyo. Kegiatan ekspor perdana hasil perikanan dari Manado ke Jepang ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara Cerabangun, Sekda Prof. Edwin Silangen, Balai Karantina Pertanian Manado, PT Angkasa Pura I Manado, pimpinan PT.
Baik, itu video singkat kita ya. Penasaran ya nanti minggu depan kita mau bahas apa? Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran Sobat Eksim, jangan lupa saksikan kita pada hari yang sama ya, di jam yang sama hari Selasa pukul 10 WITA. Jam 10 sampai nanti jam 11.30 WITA. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kami mohon semua Sobat Eksim nih yang sudah hadir di kelas Eksim hari ini untuk menyalakan video. Ayo kita nyalakan video dulu karena kita akan berfoto bersama. Yuk Sobat Eksim semua mohon menyalakan video dan pose terbaiknya ya, karena kita akan berfoto bersama. Ya, foto untuk kenang-kenangan ya tentu saja. Baik, kita langsung saja ya di layar 1, 2, 3. Baik, di layar 2 silakan. Ya, 1, 2, 3. Ya, layar 3 silakan. Senyum Sobat Eksim. 1, 2, 3. Layar 4 silakan. Banyak ya hari ini. Ya, 1, 2, 3. Ya, layar selanjutnya silakan. Ayo dandan dulu, senyum. Baik, 1, 2, 3. Baik, dengan berakhirnya foto sesi bersama kita, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kerjasama Sobat Eksim semua. Kami juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Kami mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang mengenakan atau kurang berkenan di hati Sobat Eksim semua. Baiklah, saya tutup kelas ekspor impor pada episode 5 kali ini. Sampai jumpa di kelas ekspor impor berikutnya. Ya, saya Ika undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bea cukai makin baik. Iya, terima kasih Sobat Eksim semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik abdi negara, tanah ini melambai, alam sejuk dan damai. Kala canda di muka keuangan negara. Mari kita wujudkan visi-misi BPPK, berjuang bersama demi kejayaan Nusa, menciptakan pengelola keuangan negara demi terciptanya cita-cita bangsa.